Hai, Assalamualaikum. Share kegiatan hari ini ya. Nah, di video kali ini kita mulai dengan mengganti spray. Untuk spraynya di bagian sudut itu aku kasih pengait seperti ini teman-teman. Jadi ini itu pengait spray anti geser. Jadi spraynya tetap stay dan terlihat rapi. Cara pemasangannya pun mudah ya teman-teman. Saya kira teman-teman semua sudah paham dan mungkin juga menggunakan pengait ini untuk memasang spraynya. Tapi bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham cara memasangnya, bisa dilihat ya. Caranya tuh mudah banget. Jadi seperti ini. Kita ambil bagian sudutnya, kemudian kita ambil karetnya, kemudian di setiap ujung karet kan ada seperti pengait gitu ya teman-teman. Nah itu kita jepitkan ke spraynya. Kemudian ada dua lubang besar dan lubang kecil. Kalian bisa lihat sendiri, itu kita masukkan dari lubang atas ke lubang bawah. Jadi nanti itu spraynya bisa kejepit atau bisa ngerekat gitu ya teman-teman. Jadi nggak mudah lepas. Kita lakukan di setiap ujung spraynya. Untuk pemasangan di kasurnya pun jadi lebih mudah ya teman-teman. Jadi saat kita mau masang spraynya itu gak lari-lari. Saat kita mau ngerapin setiap ujung-ujungnya. Jadi masangnya itu seperti ini. Karetnya ditarik, kita masukkan ke bawah kasurnya seperti itu. Kita lakukan di setiap ujung kasurnya. Nah itu kucing aku itu sukanya seperti itu ya teman-teman. Siap ganti spray atau kita mau nyapu, bahkan kalau nyuci piring pun dia ngikut. Sukanya itu naik-naik ke itu loh teman-teman, ke pundak, minta digendong kali ya. Nah kali ini aku ganti spray untuk maaf itu guling ya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, dilancarkan, juga dipermudah dalam segala urusannya. Amin. Terima kasih yang sudah mampir. Salam kenal. Mari berteman dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Nah, gimana nih bunda-bunda, lagi ngapain hari ini? Sudah beres-beres belum? Sudah nyuci baju belum ya? Karena itu memang kegiatan ibu rumah tangga yang gak pernah ada habisnya. Untuk bunda-bunda semua tetap semangat, tetap sehat. Nah, karena kalau kita sakit ya nanti pekerjaan rumah jadi terbengkalai gitu ya bunda-bunda. Karena kalau kita sakit nggak ada yang ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Jadi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Setelah beberes spraynya sudah selesai, aku lanjut masak ya teman-teman. Di sini aku punya daging kurban kemarin ya teman-teman. Gimana nih kemarin untuk daging kurbannya, dapat banyak atau enggak? Kalau aku alhamdulillah dapatnya lumayan ya teman-teman. Nah ini sebenarnya masih beku, jadi aku rendam dulu. Itu ada 3 plastik kantong kecil gitu ya teman-teman. Itu aku rendam dulu supaya nggak beku gitu ya. Nah kalian bisa lihat sendiri itu tempat cucian piring aku hitam itu karena gara-gara ulah aku sendiri sih teman-teman. Ini itu bukan karena nggak dibersihin ya teman-teman, justru karena ingin bersih dengan cara yang salah jadinya seperti ini. Kalau kalian ngikutin video aku dari awal pasti kalian tahu ya kenapa bisa seperti itu.
Nah, lanjut, ini aku mau masak. Untuk bumbunya sederhana banget, ada lengkuas, kemudian ada kunyit, kemudian ada jahe, kemudian bawang merah, kemudian bawang putih. Itu aku kupas-kupas ya, teman-teman. Setelah itu aku mau halusin dulu. Kemudian aku juga menambahkan merica. Kemudian aku juga kasih sedikit pala. Untuk palanya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kemudian aku haluskan. Itu juga aku kasih bumbu hanya garam, kemudian micin. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk dagingnya ini aku pakai daging kambing. Untuk pemotongannya pun aku ngasal ya, teman-teman. Ini ngasal aja, yang penting ya terpotong. Kalau bisa ya motongnya tipis-tipis supaya cepat matang. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ditumis-tumis, kemudian diberi daun salam dan juga kayu manis. Beneran deh, teman-teman, ini tuh rasanya enak banget dan harumnya itu loh kemana-mana. Untuk dagingnya aku langsung masukin aja ya, teman-teman, nggak aku rebus supaya bumbunya itu resep ke daging. Ini aku tutup, kemudian nah itu untuk dagingnya mengeluarkan air sendiri ya, teman-teman. Kemudian aku tambahin kecap, kemudian aku tes rasa. Kemudian ini aku juga lanjut mencuci piring ya, teman-teman. Ini cucian piring aku juga banyak banget, sampai aku nyuci piringnya di bawah kayak gini ya. Ini cucian piring dari pagi sih sampai sore, dan segini banyaknya. Kadang masaknya cuma apa, tapi semua pasukan perabotan keluar semua. Nah, jadilah seperti ini. Nggak kebayang sih kalau rumah nggak ada istri gitu ya, teman-teman. Emang benar, untuk pekerjaan atau pergerakan itu banyak istri ya, tapi capeknya itu capek suami ya, teman-teman. Kalian paham nggak? Untuk menyuci piringnya harusnya itu kan dimulai dari gelas dulu ya, teman-teman. Tadi aku mulai dari mangkuk-mangkuk dulu ya, nggak apa-apa lah. Ini aku langsung mencuci bagian gelas, lanjut ke bagian piring. Untuk teman-teman semua, jangan bosan-bosan ya untuk nonton video-video aku, karena isinya ya kayak gini-gini aja ya. Memang rutinitas aku kesehariannya ya memang seperti ini, mengurus rumah, kemudian mengurus anak, suami, terkadang juga ke ladang gitu ya, teman-teman, karena aku tinggalnya di desa. Untuk penampakan rumahnya pun masih seadanya, belum bisa seperti teman-teman semua. Nah, doain ya, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan sekeluarga. Insya Allah kalau ada rezeki bisa ya mengisi rumah dan dekor-dekor gitu ya. Untuk pengambilan gambar dan juga untuk dubbingnya pun masih seadanya ya, teman-teman. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan ini cuci piringnya masih banyak, jadi tonton terus sampai habis ya.
sekian dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Tonton terus video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video kali ini, karena di sini saya masih banyak belajar. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum.